tahu Bi, ada beberapa kantor yang mengharuskan calon kandidatnya tuh buat ikut tes psikologi. Bahkan ada banyak tes lainnya juga kan. Iya. Contohnya ada di cerita gue kali ini. Jadi ada satu kantor di daerah Jakarta Timur. Kantornya tuh gak terlalu besar, cuma ada sekitar 15 karyawan di sana. Kantornya tuh bergerak di bidang percetakan. Ada satu karyawan baru nih, laki-laki, namanya kita sebut aja Husen. Husen ini tuh udah nganggur sekitar 5 tahun dan dia akhirnya keterima kerja di kantor barunya ini. Karena lagi butuh cepat, jadi proses penerimaannya tuh juga cepet banget. Dan Husen langsung masuk 2 hari kemudian setelah di interview. Kurang lebih 2 minggu dia di kantor baru itu, Husen tuh ngerasa kalau dia tuh kayak dianaktirikan sama kantor barunya ini. Dianaktirikannya kayak apa? Jadi dia tuh satu divisi sama temennya namanya Andre. Nah, Andre ini tuh selalu dipuji-puji sama bosnya mereka. Padahal menurut Husen, Andre tuh kerjanya juga gak bagus-bagus amat. Malah lebih bagusan si Husen ini. Di situ tuh Husen rada sebel karena gak pernah diapresiasi sama si bosnya ini. Kayak apa-apa Andre, gitu-gitu terus lah dia ngerasanya. Nah, mungkin karena baru 2 minggu, jadi dia emang belum terlalu dilihat juga kan sama bosnya, bisa jadi. Iya. Sampai akhirnya singkat cerita, Husen di kantor itu sudah setahunan. Dan kalian tahu nggak, Bi, perlakuan bosnya Husen tuh makin parah. Andre dinaikin jabatannya, sedangkan Husen tuh dibilang kerjanya nggak pernah bener, ngaret dan lain-lain. Di situ Husen tuh makin benci sama bosnya. Tapi ya balik lagi, karena dia butuh duit buat hidup, jadinya dia tetap nyoba tuh untuk bertahan di kantor itu. Nah, tapi si Husen tuh malah jadi mikir gimana caranya untuk bikin Andre itu jadi celaka karena dia masih mau kerja di situ. Jadi kayak dibanding dia nyelakain bosnya, takutnya perusahaannya gimana-gimana, mending dia nyelakain Andre aja gitu. Iya bener, Bi. Oke. Nah, si Husen tuh mikir berhari-hari gimana caranya buat bikin Andre ini tahu rasa atas apa yang dia dapat. Akhirnya dia kepikiran lah untuk bikin si Andre ini celaka dengan cara bakal otak-atik motornya Andre biar remnya itu tuh jadi blong. Sure. Jadi sekitar jam 4 sore Bi, sebelum balik kantor, si Husen tuh ke parkiran motor buat ngelakuin hal itu. Dan ketika selesai, Husen tuh ngerasa puas banget dan langsung balik ke dalam kantor buat siap-siap pulang ke rumah. Nah, besokannya Husen gak sabar banget tuh ke kantor buat tahu gimana kondisinya si Andre setelah remnya dibikin blong kayak gitu kan. Akhirnya dia datang lebih pagi tuh. Dan sesampai di kantor, bener aja tuh, grup kantornya langsung ramai banget ngasih tahu kalau semalam Andre tuh kecelakaan, nabrak mobil kenceng banget karena remnya tuh blong. Oh shit. Otomatis gak masuk kan si Andre. Nah, bosnya ini datang-datang ke kantor tuh kayak langsung panik banget dan berisik banget lah ke karyawan-karyawan yang lain. Dia ngasih tahu kalau si Andre tuh kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Bosnya itu tuh langsung OTW ke rumah sakit mau jengukin si Andre itu. Di situ Husen tuh ngeliatnya kesel banget karena ngerasa bosnya tuh makin perhatian sama si Andre. Tapi seenggaknya dia tuh juga ada leganya karena dalam seminggu ke depan Andre tuh gak akan ada di kantor dan dia gak bakal ngeliat muka si Andre. Nah, selama seminggu tanpa Andre Bi, bosnya ini tuh kayak uring-uringan banget dan jadi pemarah di kantor. Kayak lebih sensitif gitulah. Ujung-ujungnya yang kena ya si Husen juga. Oh, jadi sama aja dong ya? Iya. Nah, karena si Husen udah kesel banget selama berhari-hari tuh kena marah mulu sama si bosnya, akhirnya dia ngelakuin sesuatu Bi. Pas semua orang kantor udah pulang, Husen tuh sengaja nunggu 2 jam sampai bener-bener kantor kosong. Dia pura-pura lembur. Terus tau gak si Husen ini ngelakuin apa? Apa? Dia naruh tulisan di atas meja bosnya, "Kamu akan mati." Anjing. Dan kertasnya tuh penuh sekelilingnya sama darah. Dan gak cuma itu Bi, ada juga kepala ayam yang masih berbulu dan berdarah-darah dari kepala sampai leher ayam. Ditaruh di atas meja bosnya. Oh shit. Besokannya pas bosnya masuk kantor, langsung ramai tuh kantor. Bosnya marah banget dan nyuruh semua orang kantornya tuh ngaku siapa nih yang ngelakuin itu. Tapi ya bener-bener gak ada yang ngaku sama sekali. Dan berujung bosnya tuh langsung pulang dari kantor di pagi itu juga. Singkat cerita Bi, seminggu berlalu Andre tuh udah sembuh dan langsung masuk kantor lagi. Di situ Husen tuh kesel banget karena mood bosnya tuh kayak langsung berubah jadi baik banget dan jadi seneng banget kelihatannya. Dia langsung bener-bener ngajak Andre ngobrol terus-terusan gak berhenti, sampai nyuruh si Andre tuh masuk ruangan bosnya. Karena mungkin sesenang itu kali ya si bosnya sama kedatangan Andre lagi di kantor. Terus di situ Husen kesel banget tuh ngeliatnya. Dia bener-bener ngerasa kalau emang dia tuh kayak udah gak diinginkan di kantor itu lagi karena adanya si Andre ini.
Akhirnya dia punya rencana lain lah buat si Andre. 2 hari kemudian, pas hari Jumat, Husen tuh ngajak Andre minum ke bar berdua. Di situ Husen bilang karena dia tuh stres banget sama kerjaan dan perlu ngobrol lah sama si Andre ini buat konsultasi. Andre seneng-seneng aja karena akhirnya Husen tuh mau ngobrol sama dia. Karena selama ini tuh Husen kelihatan ketus banget ke Andre, kayak gak mau ngobrol sama sekali. Jangan kan ngobrol, kayak ngeliat mukanya aja tuh gak mau. Jadi Andre langsung mau tuh ke situ dan berangkatlah mereka berdua ke suatu bar di dekat-dekat kantornya juga. Minum, si Husen bilang pokoknya minum hari ini yang bayarin tuh dia. Sambil ngobrol-ngobrol basa-basi cerita tentang kantor, di situ Husen tuh nggak berhenti nambah minum dan Andre juga dipaksa-paksa buat nambah juga. Tapi Andre tuh nolak dengan alasan dia tuh udah cukup mabuk malam itu. Tapi karena Husen maksa banget, jadi dia minum lah sampai dia tuh ketiduran di meja barnya gitu Moebi. Nah pas Husen ngeliat Andre udah teper gitu, langsung digotong lah sama Husen. Dia pesen mobil di HP-nya dan dibawa kayak ke semacam gudang atau tempat kosong gitu yang lumayan jauh dari bar ini. Terus sesampai di sana, mereka tuh cuma berdua di gudang itu. Si Andre langsung didudukin di kursi kayu sambil diikat sama si Husen. Dipaksa diminumin obat yang udah digerus di gelas yang isinya tuh ada air mineralnya. Jadi kayak dicampur gitu. Dan Andre bener-bener pingsan di tempat. Di situ Husen tuh langsung ngelanjutin rencananya dia. Dan kalian tahu nggak? Di situ Husen langsung ngambil pisau tajam yang besar banget. Dia narik lidahnya Andre dan langsung dengan kenceng motong lidahnya. Aduh. Sampai lidahnya tuh putus setengah gitu Moebi. Anjir. Di situ Husen ketawa-tawa sambil teriak, "Ini untuk orang penjilat kayak lo yang suka ngejilat orang pakai lidah lo." Anjir. Tapi mungkin karena pengaruh obat itu, Andre tuh bener-bener gak kebangun sama sekali Moebi. Tapi gak sampai di situ aja. Husen tuh juga narik jarinya Andre. Dia narik kukunya pelan-pelan sampai kenceng banget. Dan akhirnya kukunya tuh copot semua yang ada di tangannya. Terus dia tuh motong jari telunjuk sama jari tengahnya Andre di kedua tangannya dia Moebi. Di situ Husen tuh juga teriak-teriak, "Ini biar lo nggak bisa kerja lagi Andre." Terus dia langsung ketawa-tawa juga di situ. Dan yang terakhir, Husen tuh ngambil palu dan ngetok lututnya Andre kenceng banget sampai lututnya tuh geser dan tulangnya tuh kelihatan keluar. Wow. Di situ Husen puas banget dan teriak-teriak sambil ketawa-tawa sendirian. Terus nggak lama dari situ dia tuh ngelepasin ikatan yang ada di badannya Andre dan dia tuh ninggalin Andre pergi dari situ. Buset. Nah karena itu kejadiannya hari Jumat Moebi, Husen tuh langsung ngirim surat resign ke kantornya lewat email dan dia langsung pergi dari Jakarta. Dan usut punya usut, katanya kejadian di gudang itu tuh ada saksi mata yang ngeliat. Nah saksi matanya ini tuh langsung ngebantuin si Andre dan nyari kartu identitasnya si Andre untuk tahu ini tuh siapa gitu. Dan Andre langsung ditolongin lah di situ. Dan si saksi mata yang ngeliat kejadian ini tuh juga ngelaporin ke pihak berwajib dan kantornya juga Moebi. Tapi sampai sekarang si Husen nggak ditangkap Nat? Nah gue kurang tahu juga sih Moe. Soalnya orang-orang kantor tuh ada yang bilang kalau dia tuh kabur dari Jakarta. Dan nggak ditemuin di mana gitu maksudnya? Belum ditemuin di mana. Anjir. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Aduh, parah banget lagi.